Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan Matematika Fisika 1 ya. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral lipat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai integral dan teknik-teknik integral, kali ini kita akan belajar mengenai integral lipat. Apa sih itu integral lipat? Hampir sama dengan integral biasa ya. Kita dulu belajar integral biasa itu erat kaitannya dengan menghitung daerah di bawah kurva ya. Nah, sedangkan integral lipat itu sama, identik dengan menghitung volume ya, volume di bawah permukaan. Nah, misalkan ini kita punya sebuah permukaan yang ini permukaan nih. Saya arsir pakai merah. Nah, permukaan ini diperoleh dari fungsi Z ya, fungsi X, Y. Nah, kemudian di bawahnya ada alas ya. Ini alas, kita anggap ini alasnya sebagai D. Nah sekarang bagaimana menghitung volume benda ini ya. Nah, untuk menghitung volume benda ini kita dekati ya dengan suatu pendekatan. Misalkan kita pindahkan dulu nih. Ini adalah alasnya ya. Alasnya. Kalau misalkan ini alasnya kita bagi-bagi ini menjadi sebuah segi 4 yang kecil ya, kecil. Nah, misalkan kita pilih salah satu persegi ya, segi 4 di sini, salah satu di sini misalkan. Nah, yang ini dimana ini panjangnya, yang ini adalah delta X K ya, dan ini lebarnya yang ini adalah delta Y K ya. Nah, kita ambil saja sebuah titik di sini sembarang ya. Ini apa gunanya titik ini? Kita sebagai titik sampel ya, titik sampel, anggap aja titik ini adalah X bar K, Y bar K ya. Nah, fungsi titik sampel ini digunakan untuk menentukan tinggi ya, tinggi. Jadi sebetulnya ini kalau kita gambarkan salah satu di sini itu berupa ada balok ya, balok tipis kecil, yang mana tingginya itu, ini tingginya adalah fungsi dari ini, dari titik uji yang tadi kita ya, itu X bar K, Y bar K. Nah, sehingga kita bisa menentukan volume balok ini ya. Nah, volume balok ini ya, volume balok itu sama dengan luas alas ya, dikali dengan tinggi. Luas alasnya yang mana? Yang ini. Nah, kita lihat yang ini ya. Itu anggap sebagai panjangnya tadi ini ya, delta XK dikali dengan delta YK. Sedangkan tingginya itu adalah fungsi dari ini. Ya. Jadi dikali fungsi X bar K, Y bar K. Oke. Jadi ini adalah volume balok. Nah, ini volume balok ini dapat kita gunakan untuk menghitung pendekatan volume ini secara keseluruhan. Yang mana volume total itu ya, total itu sama dengan jumlah balok ini. Jumlah volume balok. Seluruh balok dari K sama dengan 1 hingga N ya. Ini delta XK dikali delta YK kali F X bar K, Y bar. Nah, jadi volume total dari benda ini, benda di bawah permukaan ini Z ya, itu sama dengan jumlah dari
balok-balok kasus ini. Nah, kalau kita dekati dari limitnya ya, misalkan ini limit nompe ya, mendekati 0, dari ini sigma K sama dengan 1 sampai N delta XK kali delta YK kali F X bar K Y bar K ya, itu akan mendekati nilai L misalkan ya. Nah, ini tuh sama dengan ya, kalau mendekati 0, ini nompe itu maksudnya ini ya. Ini tuh adalah diagonal ini, diagonal maksimal ini dari kotak-kotak persegi yang menjadi bagian terkecil dari alasnya ya. Nah, kalau ini maksimalnya sama mendekati 0, berarti ini kita bisa hitung sebagai integral path ya, dari permukaan, dari alas, bukan permukaan ya, D yang ini, dari F X, Y. Nah, ini dx dy. Nah, yang mana ini tuh sama dengan volume. Jadi integral dari fungsi fx y ini, permukaan ini terhadap daerah D, itu sama dengan integral berulang atau integral lipat dari A ke B, C ke D, fxy, dy, dx ya. Nah, ini adalah integral, definisi di integral lipat ya, untuk umum dari integral lipat. Oke, misalkan ini ada contoh, hitung integral lipat dari 2x plus y dA terhadap D ya, dengan D-nya, daerahnya ini xy, di mana x-nya lebih dari 0 kurang dari 2 dan y-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kita langsung aja masukkan saja integralnya. Jadi integralnya ini, karena fungsinya ini 2x plus y, nah ini kan dA. dA itu kita bisa rubah menjadi dx dy. Nah, kalau dx dan dx dy, berarti di sini batasnya yang paling dalam ini adalah batas x. Di sini batasnya x adalah 0 hingga 2. Sedangkan yang y ini batasnya dari 0 sampai 1. Untuk menghitungnya kita selesaikan dulu bagian yang sini. Selesaikan terlebih dahulu bagian yang dalamnya. Jadi kita selesaikan dulu bagian yang sini. Oke. Berapa ini? Tinggal kita integralkan 2x plus y dx ya, integral 2x plus y dx. Karena kita diintegralkan terhadap x, maka y-nya dianggap sebagai konstan ya. Maka 2x kita integralkan menjadi 2x kuadrat dikali setengah kan? Begitu. Nah, ditambah y integralkan terhadap x jadi y x y ya. Lalu kita masukkan batasnya. Batasnya dari 0 sampai 2. Ini yang dalam. Ini yang luarnya tetap dimasukkan lagi integralnya 0 sampai 1 dy. Nah, begitu. Maka kita selesaikan. Ini integral 0 sampai 1. Yang ini bisa dicoret ya. Tinggal x kuadrat plus xy. Batasnya dimasukkan 0 sampai 1. Ingat, ini batas ini untuk x ya. Jadi yang diganti adalah x-nya. Ini dari 0 sampai 2. Berarti ini batas atasnya 2 ya. 2 kuadrat 4. Dikurangi 0. Udah aja 4. Kurangi 0 nggak usah ditulis ya. Ditambah yang ini x-nya 2. 2y jadinya. 2y dy. Sekarang yang ini yang luarnya kita integralkan kembali terhadap y. Ini kita integralkan terhadap y jadi 4y ditambah ini integralkan terhadap y jadi 2y kuadrat dikali setengah. Oke, kita coret ya. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai 1. Oke, ini dengan Oke, ini 4y plus y kuadrat. Kita masukin batas atasnya 1. Jadi 4 dikali 1 4 ditambah 1 dikuadratkan 1. Dikurangi
Batas bawahnya kan ini 0, ini 0. Jadi tinggal ini aja. Sama dengan 5. Nah, 5 ini berarti satuan luas ya. Satuan volume, sorry. Volume. Nah, gitu. Oke, misalkan ini contoh yang lain ya. Hitung integral lipat 2 dari x kuadrat y plus xy kuadrat dx dy terhadap bidang ini. Bidang yang dibatasi oleh y-nya 0 sampai 3, x-nya 1 sampai 2. Ini kita langsung saja kita kerjakan yang dalamnya ya. Integralkan, yang luarnya kita tulis kembali. Ini 0 sampai 3. Yang dalamnya kita integralkan terhadap x ya, berarti y-nya dianggap konstan. Ini jadi x kuadrat jadi x pangkat 3 ya. Y sini 1/3. Ditambah yang ini x-nya jadi setengah x kuadrat, y-nya pangkat 2 juga. Nah, ini batasnya kita masukkan. Batasnya dari mana? Dari 1 sampai 2. Lalu ininya dy. Sekarang kita masukkan batasnya. Ini batas atasnya terhadap x ya dimasukkannya. Karena ini tadi diintegralkan terhadap x. Berarti ini 1/3 x-nya 2. 2 pangkat 3 y. Ditambah ini setengah x-nya kuadrat ya. Berarti 4 ya. 4 y kuadrat. Lalu dikurang ya, atas bawah dikurang 1/3 ininya 1 ya, pangkat 3 tetap 1, 1/3 y ditambah ini 1 juga tetap setengah ya, setengah y kuadrat. Oke, ini integral 0 sampai 3 tetap yang luarnya dy. Nah, yang dalamnya kita bisa sederhanakan ya. Ini 1/3 dikali 8 ya. 8/3, 8y dikurang y berarti 7y ya. Jadi ini 7y/3. Yang ini bisa jadi 2 ya. 2y kuadrat dikurangi setengah ya, setengah. Berarti 4 dikurangi 1, 3/2 ya, ditambah 3/2 y kuadrat. Oke, ini sudah ketemu. Integralkan lagi yang luarnya dy. Kita integralkan terhadap y. Oke, ini kita integralkan terhadap y jadi 7y kuadrat ya per 6. Tambah ini kita integralkan jadi 3y pangkat 3 per ini ya 2 kali 3, 6 ya gitu. dy udah ya, tinggal kita masukkan batasnya. Batasnya dari 0 sampai 3. Batas bawahnya 0, kalau kita masukkan jadi 0 ya. Jadi tinggal masukkan batasnya atasnya doang. Ini kita masukkan 7 dikali 3 pangkat 3 ya ini. Ini pangkat 3 pangkat 2. Berarti 7 pangkat kali 9/6 ditambah ini 3 dikali ini 3 pangkat 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 itu 3 dikali 9. Saya tulis kayak gini biar gampang ya. Per 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini jadi 3, ini jadi 2. Begitu ya. Ini jadi 7 kali 3, 21/2. Sedangkan yang ini kita sederhanakan juga. Ini jadi 3, ini jadi 2. Ini 3 kali 3, 27. 3 kali 3 9 kali 3 27 ya, tambah 27/2. Dijumlahkan jadi berapa? 48/2 atau 24. Nah, ini 24 hasilnya. Ini satuan volume juga ya. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, interpretasi geometris integral lipat 2 ya. Nah, jadi integral lipat 2 dari fx ya, fx YdA terhadap daerah D. Nah, adalah volume bangun di bawah permukaan Z sama dengan fx Y yang berada di atas bidang D.
Nah, jika fx-y itu sama dengan 1, ya, kalau fx-nya ini sama dengan 1, ininya sama dengan 1, maka integral tersebut itu sama dengan luas bidang D, ya. Karena tingginya sama dengan 1. Nah, contoh misalkan. Tentukan volume bangun di bawah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat yang berada di atas bidang D. Ya, bidang D-nya itu dibatasi oleh X 0 sampai 1 ya. Dan Y-nya juga 0 sampai 1. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini adalah kurva Z-nya. Ya. Nah, dan ini adalah batasnya. X-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Y-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, dari situ kita bisa menentukan volumenya. Volumenya di bawah kurva ini. Itu sama dengan integral lipat 2 dari Z yang ini dA pada terhadap bidang ini D. Oke, terhadap bidangnya yang ini ya. Bidangnya dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1. Nah, ini dari dy dx. Dari sini tinggal kita selesaikan yang dalamnya dulu, yang ini ya. Kita integralkan terhadap Y. Jadi kita tulis yang luarnya tetap 0 sampai 1. Yang ininya kita integralkan jadi terhadap Y jadi 4Y dikurangi X kuadrat Y ya, dikurangi Y pangkat 3 per 3. Oke. Ini kita masukin batasnya dari 0 sampai 1. Ini jadi dx. Ini udah selesai. Sekarang kita masukkan yang ini tetap ya. Yang ini kita masukkan batas atas dan bawahnya. Kalau batas bawahnya kita masukkan, ini kan semua jadi 0, jadi tinggal yang atasnya aja. Ini 1 ke sini jadi 4. Ini yang dimasukkan Y-nya ya. Karena ini kita integralkannya terhadap Y dulu. Ini jadi berapa nih? Ini jadi min X kuadrat, yang ini jadi Y-nya ya. 1 per 3. Ini integralkan terhadap dx. Oke, kita integralkan ini terhadap dx, pindahin ke sini. Jadi volumenya itu sama dengan ini integralnya 0 sampai 1, ini integralkan terhadap dx, berarti ini 4x dikurangi x pangkat 3 per 3 dikurangi 1/3x. Ini batasnya dari mana? Dari 0 sampai 1. Berarti volumenya sama dengan ini, masukkan batas atasnya 4 kali 1 itu 4 dikurangi 1 pangkat 3 1/3 dikurangi 1/3 kali 1 1/3. Batas bawahnya kalau kita masukkan ini kan jadi 0 0 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Ini V sama dengan 4 dikurangi berapa? 2/3. Berapa 4? 4 itu kan 12/3. Kurangi 2/3, jadi volumenya sama dengan 10/3. Oke, 10/3 satuan volume. Oke, jadi volume bangun di bawah permukaan Z yang ini, ya. Nah, adalah ini 10/3. Oke, seperti itu ya interpretasi geometri integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 pada bidang bukan segi 4 ya. Kalau tadi alasnya adalah segi 4. Nah, kalau sekarang kalau bukan segi 4 gimana? Daerah perintegralan itu dapat berupa bidang sembarang ya. Jadi nggak harus segi 4. Nah, misalkan ini daerahnya yang pertama nih. Ini dibatasi oleh sumbu X sama dengan bukan sumbu ya. Kurva X sama dengan A dan X sama dengan B, kemudian ini kurva alfa dan kurva beta. Nah, yang kedua ini dibatasi oleh sumbu garis Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan ini kurva gamma sama delta. Jadi untuk daerah ini ya dibatasi oleh X A sampai B dan Y-nya itu alfa sampai beta. Nah, kalau yang ini X-nya itu dari gamma sampai delta dan Y-nya itu dari C sampai D. Nah, jika fx-nya itu diintegralkan terhadap daerah yang ini ya, nah, maka integralnya itu integral lipat 2 f
XYDA. Nah, ini batasnya tinggal dimasukkan. Batasnya yang ini. Batasnya untuk X ya, untuk yang X yang di luar nih. Berarti ini dari dari A sampai B yang ini. Sedangkan batas yang Y-nya ini dari alfa sampai beta. Alfa X sampai beta X. Nah, begitupun jika daerah pengintegralnya itu adalah daerah yang ini. Berarti kan D-nya adalah ini. Maka nanti integralnya adalah integral dari C sampai D ini untuk dy, sedangkan untuk dx-nya itu dari gamma sampai delta. Nah, begitu. Misalkan ini contohnya ya. Nah, hitung integral lipat 2 xy dy dx pada daerah yang dibatasi oleh 0, x-nya 0 sampai 2 ya. Dan y-nya itu x kuadrat sampai 2x. Nah, dari sini kita selesaikan yang bagian dalamnya dulu ya. Yang luarnya kita tulis lagi, ini dari 0 sampai 2. Yang ini kita integralkan terhadap y nih. Ini x-nya dianggap konstan, berarti ini x y kuadrat ya, kali setengah. Nah, batasnya dari mana? Batasnya kita masukkan dari x kuadrat hingga 2x kuadrat. Yang ini yang dx-nya tetap ditulis lagi. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini ya. Ininya yang luarnya tetap ditulis lagi 0 sampai 2. Yang ini kita masukkan batasnya yang atas dulu, 2x kuadrat. Yang mana yang diganti y-nya? Berarti ini setengah x dikali ya. Ini 2x kuadrat dikuadratkan kan ya. Dikurangi apa? Dikurangi setengah x ya, setengah x, y-nya diganti sama x kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kita tutup lagi. Ini dx. Sekarang kita sederhanakan yang di dalamnya, yang luarnya tetap karena belum kita selesaikan yang di luarnya. Tinggal yang ini ya. Ini lihat 2 kuadrat 4 dibagi 2 ya, dikali setengah jadi 2 x-nya pangkat berapa? Ini x pangkat 1, di sini x kuadrat dikuadratkan, berarti pangkat 4 sama dikalikan 1, berarti jadi pangkat 5. Nah, gitu. Sekarang yang ini kuadrat ya, dikurangi setengah x-nya x pangkat 5. Begini ya. Oke, ini dx. Oke, ini x pangkat 5 ini bisa dikeluarkan. Jadi ini integral 0 sampai 2. Ini 2 min setengah x pangkat 5 ya, dx. Oke, kita integralkan. Yang x-nya aja berarti x pangkat 6. Ini 2 min setengah per 6. Batasnya dari 0 sampai 2. Nah, berarti ini 2 dikurang setengah per 6 dikali 2 pangkat 6. Oke, jadi ini 2 min setengah per 6. 2 pangkat 6, 64 ya. Oke, ini coret jadi 32. Ini jadi 2 ya. Jadi 3, jadi 3. Oke. Tinggal kalikan aja, ini 2 dikurang setengah kan 1,5 ya, 1,5 per 3 kali 32. Ini dibagi 3 ya, jadi 0,5 setengah ya, itu sama dengan 32 dibagi 2 ya, jadi 16. Nah, ini dia 16 ya hasilnya, itu volumenya. Oke, contoh yang lain nih. Tentukan volume tetrahedron yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 4 min 2x min y dan bidang koordinat. Nah, kalau kita gambarkan bidangnya ya dibatasi ini cara menggambar yang ini gampang aja ya. Kita tinggal masukkan aja kalau mau titik potong di sumbu X ya. Tinggal kita buat semuanya 0. Kalau ini 0, Z-nya 0. Ya, ini Z-nya sama dengan 0. Lalu ininya sama dengan 0. Berarti kan tinggal
0 sama dengan 4 min 2x. Berarti 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2 di sini. Begitupun untuk menentukan titik potong di Y ya. Nanti ketemu 4 sama 4 di sini. Nah, yang menjadi daerah bidangnya ini adalah x-nya ya, yang ini. Berarti daerah yang ini nih. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi ini batasnya itu untuk x ya dari 0 sampai 2, dan untuk y-nya ini dari 0 sampai 4 min 2x. Jadi kita bisa menentukan volumenya. Volumenya itu sama dengan ini. Integral, berarti kita masukkan integral batasnya ya. Integral lipat 2, karena ini 4 min 2x min y, mau terhadap dy dx atau xy dy, bebas aja karena nanti hasilnya sama ya. dy dx misalkan dy dx, berarti yang ini batasnya yang x ya 0 sampai 2, sedangkan yang y itu batasnya dari 0 sampai 4 min 2x. Kita selesaikan dulu yang dalamnya, yang ini tetap tulis 0 sampai 2, yang luarnya ini kita integralkan terhadap y jadi 4y min 2xy. Yang ini jadi min setengah y kuadrat. Gitu ya. Ini batasnya kita masukkan dari 0 sampai 4 min 2x dy. Kita pindahin ke sini biar agak luas. Berarti volumenya sama dengan integral 0 sampai 2. Nah, ini kita masukkan dulu batasnya ya. Ingat yang dimasukin adalah y-nya ya, karena ini dy. Berarti ini tuh batas y. Sorry, ini bukan y, berarti ini x. Ini x ya. Ini dx. Oke. Sekarang yang ini kita masukkan batasnya, ini 4 dikali 4 min 2x ya. Dikurangi 2x dikali 4 min 2x dikurangi setengah dikali 4 min 2x kuadrat. Oke. Ini tutup aja. Batas bawahnya nggak usah ditulis ya, karena itu sama dengan 0 kalau dimasukkan. Tinggal ini dx. Kita bisa selesaikan yang di dalam ini. Berarti volumenya sama dengan integral 0 sampai 2. Ini kita selesaikan jadi 16 min 8x. Yang ini jadi min 8x ya. Ini jadi plus 4x kuadrat. Oke. Yang ini kita tulis setengah, ininya kita kuadratkan jadi 16 min 16x plus 4x kuadrat ya. Ini masih belum selesai, jadi kita sederhanakan dulu. Berarti ini integral 0 sampai 2 ini kita selesaikan ya. Ini jadi 16 ya. 16 min 8 sama 8 ya, min 8 sama min 8 jadi min 16x plus 4x kuadrat. Yang ini kita kalikan jadi negatif 8 ya. Ditambah 8x, yang ini dikurang 2x kuadrat. Oke, dx. Ini masih bisa disederhanakan dalamnya, ini 0 sampai 2. Yang ini mana yang bisa dijumlah? Ini 16 sama min 8 jadi 8 ya. Ini sama ini. Lalu yang ini x-nya min 16x ditambah 8x ya, jadi min 8x. Yang ini sama ini. Terus yang 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat berarti plus 2x kuadrat. Ini sama dengan dx ya. Oke. Sekarang tinggal selesaikan yang ini, kita pindah ke sini deh. Nah, ke sini. Berarti volumenya sama dengan kita integralkan jadi 8x ya terhadap x dikurangi
8x kuadrat per 2 ya, ditambah 2x pangkat 3 per 3. Oke. Batasnya dari berapa? 0 sampai 2. Oke, berarti V sama dengan ini berapa nih? Langsung aja masukin ya. Oh, ini bisa dicoret nih. Ini jadi 4 ini, coret. Ini masukin batasnya 8 kali 2 dikurangi ini 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 8. Batas bawahnya kalau kita masukin itu sama dengan 0, jadi dikurangi 0. Gak usah ditulis. Ini jadi 16 dikurangi ini 8, ini 16 ya. Nah, di V volumenya berapa? Ini 16 kurang 8, 8 ya, 8 tambah 16 jadi 24. Nah, ini 24 satuan volume. Oke, itu contohnya ya untuk menghitung volume seperti ini. Oke, nah, sekarang mengubah urutan pengintegralan ya. Jadi kadangkala suatu integral itu akan menjadi susah dikerjakan kalau urutannya salah, atau kadang-kadang integral itu dalam urutan tertentu gitu akan sulit dilakukan penyelesaiannya. Nah, cara yang bisa dilakukan itu bisa dengan cara menukar urutannya, misalkan dari dy dx menjadi dx dy, jadi ditukar si urutan pengintegralannya. Nah, contoh misalkan hitung integral x kuadrat y dA ya terhadap d, dengan d itu daerah yang dibatasi oleh garis y sama dengan 2x dan y sama dengan x kuadrat. Nah, hitung integral ini dengan cara yang berbeda atau beda urutan. Nah, kalau kita gambarkan ya, ini batasnya ya, y sama dengan x kuadrat itu yang ini nih. Nih, yang ini yang melengkung. Yang ini nih. Nah, garis yang ini nih. Ini y sama dengan x kuadrat. Sedangkan garis yang ini itu adalah y sama dengan 2x. Oke. Ya, daerah pengintegralan itu dapat dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama itu daerah yang ini nih. Daerah yang x-nya itu dari 0 sampai 2 ya. Yang ini. Lalu y-nya itu dari yang ini. Batas atasnya itu yang ini nih. Yang ini ya. 2x. Bawahnya yang ini. X kuadrat. Nah, jadi dari y-nya itu dari x kuadrat sampai 2x. Nah, atau bisa juga ditulis dari sini. Batasnya yang ini ya. Batasnya dari y dulu. Y itu kalau batasnya dari y dulu, ini dari 0 sampai 4. Sedangkan ini kita ubah. Yang persamaan y sama dengan 2x dan y sama dengan x kuadrat kita ubah menjadi x sama dengan ya. Jadi x sama dengan y per 2. Kalau y sama dengan x kuadrat berarti x sama dengan akar y. Sehingga batasnya menjadi y. X itu lebih dari y per 2 kurang dari akar y, atau dari y-2 sampai akar y. Nah, kita coba hitung satu persatu. Pertama, jika kita integralkan terhadap daerah ini ya, daerah yang pertama. Dari batasnya yang 0 sampai 2 dan x kuadrat sampai 2x. Nah, di sini kita masukkan batasnya ya. Nah, ini lihat batasnya. Karena ini yang paling luar ini adalah 0 sampai 2 itu batas x, makanya ini urutannya jadi dy dx. Ya, kita integralkan ini yang paling dalam terhadap y dulu. Ini jadi x kuadrat y kuadrat per 2 ya. Nah, atau dikali setengah. Kita masukin batasnya. Batasnya dari x kuadrat sampai 2x. Kita masukkan itu ke sini. Masukkan yang diganti apanya? Yang diganti adalah y-nya. Ini 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat ya. 4x kuadrat dikalikan x kuadrat jadi 4x pangkat 4 dikali setengah jadi 2 ya. 2x pangkat 4. Yang bawahnya ini sama dimasukkan, ini x kuadrat dikuadratkan jadi pangkat 4 ya. Pangkat 4 dikalikan ini jadi pangkat 6 setengah. Oke,
Diperoleh seperti ini. Lalu kita integralkan bagian luarnya terhadap X. Berarti integralkan terhadap X, maka ini jadi X pangkat 5. Ini 2/5 ya. Sedangkan yang ini jadi X pangkat 7/7. Ini setengah dikali 1/7 di 1/14. Batas yang kita masukkan nanti diperoleh 128/35. Nah, sekarang kalau misalkan kita integralkan dengan urutan yang berbeda ya, kita balik. Nah, dari Y dulu nih. Ya. Jadi nanti dx dy yang paling luar adalah Y. Makanya ini nanti ditegralkannya terhadap X yang paling dalamnya. Maka di sini ditulis integral dari 0 sampai Y ini untuk batas Y, dan batas X-nya itu Y/2 sampai akar Y ya. Jadi kita integralkan dulu yang ini ya. Ini integralkan terhadap X, berarti X pangkat 3 ya. X pangkat 3/3. X pangkat 3Y/3. Nah, itu 1/3 X pangkat 3Y. Kita masukkan batasnya. Ini yang dirubah apanya? Yang dirubah itu karena ini dx, berarti ini batas ini untuk batas X ya. Ininya X pangkat 3 yang dirubah. X berarti akar Y pangkat 3 ya. Jadi akar Y pangkat 3 dikali Y ya. Itu jadi 5/2 kali 1/3. Sedangkan batas bawahnya ini Y/2. Ininya Y/2 pangkatkan 3 ya. Y/2 pangkat 3. Berarti Y pangkat 3 dikalikan dengan Y jadi Y pangkat 4. Ininya jadi per 24. Kita integralkan kembali ini terhadap X. Berarti ini jadi nambah X-nya ya. Jadi ini integralkan terhadap Y ya. Nah, jadi nanti ini jadi Y pangkat 7/2, ininya jadi 2/21 dikurangi 1/20 Y pangkat 5. Batasnya dari 0 sampai 4. Nanti diperoleh hasilnya sama ya, coba lihat. Jadi ketika integralnya urutannya ditukar, itu akan menghasilkan nilai yang sama hasilnya. Jadi nggak masalah. Yang penting batas-batasnya benar gitu. Nah, itu untuk mengubah urutan pengintegralan. Misalkan ini ada contoh lagi. Hitung integral lipat 2 dari X pangkat 3 per akar X pangkat 4 plus Y kuadrat dy dx ya. Pada batasnya ini. Nah, kalau ini diselesaikan dengan urutan dy dx, ini akan susah. Akan sulit. Kita bisa gunakan urutan yang berbeda. Nah, kalau yang ini batasnya adalah dari X kuadrat sampai 4 ya Y-nya, dan X-nya dan X-nya 0 sampai 2. Nah, kalau kita gambarkan ya, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, yang ini. Kalau kita ubah dalam bentuk X, berarti X sama dengan akar Y ya. Nah, yang ini batasnya ini Y-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita balik urutannya jadi X dulu ya. Di sininya yang paling luar adalah X ya. Berarti ini adalah X-nya itu, batas X-nya dari 0 ke sini ya. Ini X sama dengan 0 sampai sini. Sampai kurva ini ya, dari X ke sini. Nah, jadi dari 0 X-nya sampai ke akar Y ya. Nah, sedangkan batas X, batas Y-nya, ya ini Y. Batasnya dari 0 sampai 4. Begitu ya. Nah, maka kita bisa menghitung bahwa integral yang ini itu sama nilainya nanti dengan integral 0 sampai 4, 0 sampai akar Y ini. Fungsinya X pangkat 3 per akar X pangkat 4 plus Y kuadrat dx dy. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung yang ini ya, kita gunakan misalan ya. Misal U ya. U sama dengan X pangkat 4 tambah Y kuadrat. Oke, berarti DU sama dengan ini jadi terhadap X ya, turunkan terhadap X jadi 4X dx kan. Ini turunkan terhadap X kan jadi 0.
Berarti DU itu sama dengan DU per 4 ya. DU per 4X itu sama dengan DX. Berarti DX sama dengan DU per 4X. Oke, ini 4X pangkat 3, sorry ya. Nah, begitu. Nah, untuk batas-batasnya kita ubah juga. Batasnya itu kan X sama dengan 0 sampai X sama dengan akar Y ya. Berarti kalau ini X1, X2, U1-nya itu sama dengan tadi U itu X pangkat 4 plus Y pangkat 2 ya. Nah, X-nya itu tadi sama dengan berapa? Sama dengan 0. Berarti tinggal Y kuadrat ya. Sedangkan U2-nya batasnya itu tinggal dimasukkan ini. Akar X-nya jadi akar Y ya, akar Y. Berarti Y akar Y pangkat 4, Y kuadrat. Ya. Plus Y kuadrat. Berarti sama dengan U2-nya 2Y kuadrat. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa selesaikan ke sini. Ini integral 0 sampai 4 ya. Yang ini kita ubah batasnya jadi dari sini. Dari Y kuadrat sampai 2Y kuadrat. Ini dirubah jadi apa? Jadi ini X pangkat 3 tetap X pangkat 3 per ininya jadi akar U ya. Akar U. Nah, DX-nya diganti dengan ini. DX-nya jadi DU per 4 X pangkat 3 ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, berarti ini tetap di bawahnya, di atasnya ini DY ya selanjutnya. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Ini tetap di luar 0 sampai 4. Yang ininya berarti ini dicoret ya. Seperempatnya bisa keluar, ini seperempat. Integral ini dari Y kuadrat sampai 2Y kuadrat. Ini berarti akar U ya. Di DU per akar U. Ini DY. Oke, kita selesaikan. Integral 0 sampai 4. Ini seperempat. Ini berapa? Ya, U pangkat min setengah. Jadi U pangkat setengah. Ini U pangkat setengah dikali 1 per setengah ya, jadi 2 begini. Ini kita coret jadi setengah D Y ya. Ini batasnya dari Y kuadrat sampai 2Y kuadrat. Oke, kita pakai sama dengannya. Oke, berarti ini integral 0 sampai 4. Ini setengah akar U ya. Setengah akar U batasnya dari Y kuadrat sampai 2Y kuadrat, ini DY. Kita masukin batasnya, ini tetap 0 sampai 4. Ini 4 ya, bukan U ya. Nah, ini kita masukin 2Y kuadrat min Y kuadrat kan akar. Ini setengah. Ini DY, ini setengah ya. Jadi ini integral dari 0 sampai 4. Ini setengah 2Y dikurangi Y. 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat berarti Y kuadrat. Diakarkan jadi Y ya. Ini DY. Nah, habis ini kita integralkan aja, ini gampang. Tinggal Y pangkat 2 setengah dikali setengah ya. Batasnya masukin 0 sampai 4. Kita pindahin ke sini. Oke. Berarti tadi itu apa, ditanya apa ya? Hasilnya ya sama dengan seperempat Y pangkat 2 ya, batasnya dari 0 sampai 4. Oke, kita masukkan ini. Batas atasnya jadi seperempat 4 kuadrat berapa? 16. Dikurangi batas bawahnya 0 ya. Ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi 16 dikurangi 4 berarti 4 ya. Oke. Itu adalah hasilnya ya. Nah, selanjutnya aplikasi integral lipat 2 ya. Ini salah satunya pertama, menentukan massa suatu pelat
lempengan. Jika rapat massa suatu pelat adalah rho XY, maka massa atau M dari pelat itu dapat dihitung dengan M sama dengan integral rho XY dA ya. Jadi karena ini diintegralkannya terhadap luas ya, kayak ini dy dx. Nah, contoh misalkan tentukan massa pelat seperti gambar di bawah ini, nih gambarnya yang ini. Nah, jika rapat massanya rho XY-nya itu sama dengan X plus Y ya. Oke, langsung aja kita tulis ini M sama dengan integral lipat 2 rho ya, rho dy dx. Nah, batasnya ini yang y-nya dulu, ini y-nya itu dari x min 2 sampai min x plus 2 ya. Sedangkan untuk batas x-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, kita masukkan ini yang luarnya 0 sampai 2. Yang dalamnya ini x min 2 sampai min x plus 2. Rho-nya itu x plus y. dy ya. dy dx. Oke. Kita integralkan ini terhadap y ya. Jadi ini yang luarnya tetap 0 sampai 2, yang ini integralkan terhadap y jadi xy plus setengah y kuadrat. Batasnya ini dari x min 2 sampai min x plus 2. Ini dx. Sekarang kita ini masukkan dulu yang dalamnya ya. Ini tetap 0 sampai 2, yang ini kita masukkan batasnya. Ini x dikali min x plus 2 ya. Ditambah setengah kali min x plus 2 dikuadratkan. Oke, dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya itu x dikali x min 2 ditambah setengah x min 2 kuadrat. Ini dx. Kita selesaikan dulu yang ini tetap integral 0 sampai 2. Yang ini nih, ini jadi x min x ya, min x kuadrat plus 2x tambah yang ini. Yang ini x kuadrat juga, jadi setengah x kuadrat. Yang ini dikalikan jadi 4, min 4 dikali setengah min 2x. Yang ini 2 kuadrat 4 dikali setengah plus 2 ya. Dikurangi yang ini, yang dalamnya. Yang dalamnya jadi ini berapa? X kuadrat ya. Kita langsung buka aja lah biar cepat ya. Oke. X kuadrat kali negatif jadi negatif ya, negatif x kuadrat. Ini 2x negatif ya, min 2x dikali negatif jadi plus 2x. Lalu yang ini x kuadrat kali setengah x kuadrat kali ini jadi negatif min setengah x kuadrat. Yang ini 2x min 2x dikali setengah min x dikali min plus x. Kemudian ini min negatif 2 dikuadratkan 4 dikali setengah 2. Negatif 2. Oke, ini kita tutup dulu dx ya. Oke, udah panjang nih. Kita pindahin ke sini. Berarti m-nya itu sama dengan integral, ini masih belum dirapihkan, yang dalamnya kita rapihkan dulu. Ini 0 sampai 2. Yang mana yang bisa dicoret nih? Ini sama ini ya, bisa dicoret nih. Kemudian mana lagi ini? Mana? Ya, setengah. Nah, ini nih. Ini sama ini. Coret ya. Kemudian mana lagi? Ini 2 ya. Ini negatif nih. Belum dicoret. Ini sama ini coret. Lalu ini sisa ini ya. Sisa negatif x kuadrat sama negatif x kuadrat. Jadi negatif
2x kuadrat, yang ini sama ini, terus yang ini sisanya 2x ditambah x, berarti 3x ya, tambah 3x ini dx. Oke, sekarang kita integralkan yang ini terhadap x, ini jadi negatif 2x pangkat 3 per 3 ditambah 3x kuadrat per 2. Batasnya dari 0 sampai 2, kita masukkan 2 dulu. Batas atasnya negatif 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 per 2. Batas bawahnya kan 0. Kalau dimasukkan itu bakal jadi 0. Dikurangi 0 ya. Nah, dikalikan. Ini 2 pangkat 3 8. 8 kali 2 negatif 2 ya. 8 kali negatif 2 negatif 16 per 3. Ini 2 kali 2 kuadrat itu 4 kali 3 12 ya, tambah 12 per 2. Boleh disederhanakan jadi berapa? Jadi 6 ya. 6 bagi 3 2 kali 16 min 32 ditambah ini 6 bagi 2 3 kali 36 ya. Berarti ini sama dengan 36 kurang 32 berapa? 4 per 6 atau 2 per 3. Oke, itu dia hasilnya ya. Massa pelatnya berarti 2 per 3. Seperti itu ya. Oke, itu salah satu aplikasi dari integral lipat 2 dalam persoalan fisika ya. Menentukan massa suatu pelat yang memiliki rapat massa ya tertentu. Oke, sekarang aplikasi selanjutnya misalkan dalam menentukan momen inersia ya. Jadi momen inersia dari suatu titik terhadap sumbu tertentu dihitung dengan cara mengalihkan massa dengan jarak tegak lurus L ya. Dari titik massa ke sumbu tersebut, yaitu I ya. I itu momen inersia sama dengan M L kuadrat. L itu jarak tegak lurusnya. Nah, momen inersia terhadap sumbu X ditulis IX ya. Nah, momen inersia terhadap sumbu Y disebut IY dan selanjutnya. Nah, misalkan ini ada suatu massa di sini ya. Ini dalam koordinat kartesius X, Y. Ini sumbu Z-nya berarti ke atas ya. Nah, momen inersia dari elemen dA yang ini, yang massanya dm ya, terhadap masing-masing koordinat seperti ini ya. Jadi terhadap koordinat X ya, ini integral y kuadrat dm ya, dimana dm itu rho dA yang ini ya. Kalau terhadap sumbu X berarti ini yang jadi L nya ini kan, tadi itu I itu sama dengan M dikali L ya. Nah, L nya itu kalau terhadap sumbu X adalah ini yang tegak lurus, ini adalah Y ya. Tadi kan L kuadrat berarti Y kuadrat dm, dm nya itu rho dA. Rho dA itu berarti sama dengan integral lipat ya, jadi Y kuadrat rho dx dy. Nah, begitupun jika diproyeksikan terhadap sumbu Y ya. Nah, kalau momen inersianya terhadap sumbu Y berarti ini adalah X ya, L-nya. Maka ini momen inersianya itu sama dengan X kuadrat. L-nya itu sama dengan X. X kuadrat dm sama dengan integral X kuadrat rho dA sama dengan integral lipat 2 Y kuadrat rho dx dy. Nah, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z itu ini ya. Ini. Nah, itu tuh sama dengan ini tegak lurusnya ya. L-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat diakarin ya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Makanya ini integral L-nya ini kan L-nya tuh akar X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sebetulnya. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat rho dA. Contohnya nih. Tentukan massa inersia terhadap sumbu Z nih dari sebuah pelat segi 4 yang terletak pada bidang XY dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, X sama dengan 6, X sama dengan 4 jika rapat jenisnya, rapat massanya itu sama dengan 1. Nah, oke. Dari sini, ini kan momen inersianya itu kita pakai yang ini ya, terhadap Z. Berarti IZ itu sama dengan integral lipat 2 ya. Ini X
kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan sebenarnya akar dikuadratkan, akarnya hilang. Rho dx dy. Lihat, ini yang dalam itu diintegralkan terhadap X, makanya batasnya batas X ya. Batas X yang mana? Ini. Nih, sumbu X ya. Berarti 0 sampai 6 nih, X tuh 0 sampai 6. Sedangkan untuk Y itu 0 sampai 4. Oke. Ya, 0 sampai 4. Sekarang tinggal kita integralkan saja. Ini berarti IZ itu sama dengan 0 sampai 4 integral untuk Y-nya. Untuk X-nya 0 sampai 6 ya. Ini X kuadrat plus Y kuadrat. Rho-nya berapa? Lihat, rho-nya 1 ya. Berarti ini dx dy. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini kita integralkan dulu yang paling dalamnya dulu. Ini yang luarnya tetap 0 sampai 4. Yang dalamnya ini terhadap X, berarti X pangkat 3 per 3 ditambah X Y pangkat 2 ya. Batasnya dari 0 sampai 6 dy. Oke. Sekarang kita masukkan batasnya ya. Ini batas X, berarti ini 6 pangkat 3 per 3 dikurangi 6Y kuadrat per, enggak ada per. Oke ya. Dikurangi batas bawahnya 0. Oke. Oke, boleh disederhanakan berapa nih? 6 pangkat 3 dibagi 3. 72 ya. Jadi ini ada integralnya, tetap integral 0 sampai 4 dy. Ini jadi integral 0 sampai 4. Ini 72 dikurang 6y kuadrat dy. Kita integralkan terhadap y, jadi ini 72y dikurangi y pangkat 3 per 3 ya. 6 bagi 3 jadi 2. Kita masukin batasnya dari 0 sampai 4. Batas atasnya 4. Berarti 72 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 pangkat 3. Ini batas atas dikurangi batas bawahnya 0 ya. Ini aja. Berapa? 72 dikali 4. 288 ya. 288 dikurangi 4 pangkat 3. 64 kali 2. 128. Nah, 128 dikurangi 288. 288 dikurangi 128 itu sama dengan 106. Ini positif ya, bukan negatif ya, ini positif. Oke. Nah, berarti 288 ditambah 128 sama dengan 416. Oke, jadi momen inersia terhadap sumbu Z pada sebuah plat ya yang dibatasi oleh ini dengan rapat masanya 1 itu adalah 416. Oke, itu aplikasi integral lipat 2 pada fisika ya, momen inersia. Oke, itu saja. Sekarang ini soal latihannya bisa kalian kerjakan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa didiskusikan di LMS atau di WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.